Jangan biarkan para musuh-musuh Jokowi, para penjahat itu menguasai medsos, TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Jadi kita harus melawan dengan banyak memposting kebaikan Bapak Jokowi, kebenaran yang sudah dia jalankan, dan pembangunan yang sudah maju pesat di seluruh Nusantara. Ayo bela Pak Jokowi bersama saya. Jangan biarkan para musuh-musuh Jokowi, para penjahat itu menguasai medsos, TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Jadi kita harus melawan dengan banyak memposting kebaikan Bapak Jokowi, kebenaran yang sudah dia jalankan, dan pembangunan yang sudah maju pesat di seluruh Nusantara. Ayo bela Pak Jokowi bersama saya. Kelebihan Pak Jokowi yang paling hebat itu adalah bahwa daya jelajahnya itu di masyarakat itu sangat tinggi, itu sangat kuat gitu. Nah, Partai Golkar ya misalnya ya, Partai Golkar itu sudah berganti kepemimpinan beberapa kali, tetapi saya belum ketemu seperti yang Bang Akbar Tanjung. Dan saya pernah dapat satu cerita ya bagaimana Bang Akbar itu agak sering mengajak Bang Ruhut Sitompul pada waktu itu, karena Bang Ruhut itu dia memancing antusiasme rakyat. Lagi top. Bang Poltak ya, lagi top-topnya tuh. Dengan sinetron Gerhana. Ya, dan dicat rambut kuning ini kan. Julukan Bang Poltak Raja Minyak itu kan. Gitu. Dari Medan. Nah, Bang Akbar itu membutuhkan figur pendongkrak, gitu ya? vote getters kayak siapa? Bang Poltak atau Bang Ruhut untuk menarik crowd. Kalau ini nggak perlu ya? Nggak perlu. Dia sendiri lebih populer daripada Bang Poltak. Energi banyak. Ya. Popularity vote getter lengkap. Jadi manunggaling nih. Betul. Bang Ruhut pengalaman Bang Ruhut dengan Bang Akbar itu diduplikasi oleh Pak Hadi Utomo dan Demokrat. Waktu Pak Hadi terpilih jadi ketua umum, ya beliau juga bukan figur yang populer ya, bahkan jauh di bawah Bang Akbar kan popularitasnya. Itu dia jurusnya ajak Ruhut kemana-mana. Iya. Barang sama Iya. Canggih nih barangnya. Iya. Baru Ruhut tante. Dia cerita kemarin gini, Bang. Kan begini, kalau Pak Hadi ketua umum gitu ya datang ke satu daerah, lalu masyarakatnya diem gitu, anyep, siapa orangnya? Kan garing banget, Bang. Ruhut tuh fungsinya itu. Sebelum ada influencer zaman sekarang, sebelum ada Raffi Ahmad, belum. Nah, pendahulunya itu kakek moyangnya nama Ruhut Sitompul. The origin of influencer itu Sitompul itu. Udah kemarin kesini dia. Iya. Ini aku tante. Itu dia. Nah, kalau Pak Jokowi nggak perlu kayak begitu, dirinya sendiri adalah magnet. Orang udah kumpul. Itu dia. Jadi menurut saya Pak Jokowi ini masih akan sangat-sangat menarik. Ada nggak sih presiden yang lebih baik dari Bapak Jokowi? Ada dong, yaitu anak biologis dan anak ideologisnya. Siapa dia? Ya pasti Gibran Rakabuming dong. Gibran Raka akan melanjutkan, akan menjadikan Indonesia lebih baik, lebih maju, lebih modern, lebih sejahtera. Itu insya Allah, ya Allah akan membimbing Gibran Raka untuk menjadi presiden tahun depan. Ditunggu ya. Ya sejauh ini sih gaya kerjanya mirip Pak Jokowi ya. Bahkan ada yang bilang Gibran Jokowi versi upgrade gitu ya teman-teman. Bolo GSP, sampean do ngerti nggak gimana cara Pak Jokowi mengantisipasi biar tidak terjadi amok massa? Caranya itu sederhana tapi keren banget dan sangat mengena. Brilian banget. Ini jauh dengan, mohon maaf ya, pemerintahan Pak Prabowo yang belum 1 tahun aja sudah terjadi amok massa kayak gitu. Padahal, mohon maaf, pemerintah sekarang itu kan banyak paramiliter di sana, paramiliter di sana. Tapi kenyataannya apa kemarin? Terjadi amok massa yang seperti itu. Sementara Pak D. Jokowi yang dikatakan tukang kayu, begitu sangat ininya brilian kalau menurut saya itu. Sederhana sebenarnya, tapi cosplong banget. Sampean pengen ngerti itu belum? Nah, pengen ngerti itu nggak ya? Ini cara Pak Jokowi bagaimana meredam agar tidak timbul amok massa tersebut.
Dengarkan baik-baik, nanti komen. Dulu kalau kita survei satu ruangan ini saat awal-awal pandemi pasti 90% minta lockdown semuanya. Utamanya yang menengah atas itu mintanya pasti lockdown. Menteri juga sama, 80% lockdown Pak, Presiden lockdown Pak. Tapi kita ini kan ngitung yang juga yang masyarakat kita yang lain. Begitu kita lockdown, hitungan saya saat itu nggak ada 3 minggu kita pasti sudah rusuh, karena tabungan mereka, stok mereka, bahan makanan mereka nggak akan bisa lebih dari itu. Luar biasa, salut. Hebat. Teman-teman baca, bagus ya tulisan dari Pak Mursyid. Nama akunnya Presiden Jokowi fokus masyarakat kecil, rakyat jelata, tidak hanya sekedar masukan dari pendamping dan pembantunya. Nah, itu ya teman-teman yang dilakukan Pak Jokowi. Yang mendukung Pak Jokowi masih tetap bersama Pak Jokowi karena karakter Pak Jokowi dan kepribadian Pak Jokowi, dan juga melihat asal-usulnya Pak Jokowi. Ini yang sangat susah dipindah ke lain hati. Betul ya. Saat kamu mencintai orang karena karakternya, kepribadiannya, kamu akan mengikuti kemana orang itu pergi. Betul. Lawan-lawan Pak Jokowi tidak menyadari itu. Mereka menghantam dengan fitnah, dengan caci maki, mengatakan dungu, mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang Pak Jokowi. Ini justru menambah cinta dan sayang pendukungnya kepada Pak Jokowi. Karena akar dari mereka menyukai Pak Jokowi karena kepribadiannya dan asal-usulnya, bukan prestasi Pak Jokowi. Jadi ketika mereka misalnya di medsos memuji Pak Jokowi, dibalas dengan Pak Jokowi nggak punya prestasi, Pak Jokowi pembual, pembohong. Mereka nggak ngaruh karena nggak butuh itu. Kecuali kalau Pak Jokowi itu mengubah karakternya menjadi pemarah, menjadi penyerang, menjadi orang yang tidak punya unggah-ungguh atau sopan santun. Itu mungkin bisa ditinggalkan oleh pendukungnya yang sekarang. Iya betul ya. Tapi semakin Pak Jokowi diserang dengan kata-kata ketidakmampuan beliau membuat prestasi negara ini, mereka nggak akan goyah. Karena punya prestasi atau enggak, punya ijazah atau enggak, itu tidak masuk ke ranah mereka dalam memilih Pak Jokowi. Mantap. Kita kasih contoh Pak Prabowo. Menjadikan Pak Prabowo itu masuk ke dalam hati pendukung Pak Jokowi. Itu karena Pak Prabowo bisa mengubah karakternya yang pemarah. Ya itu ya teman-teman, memang kita suka karena Pak Jokowi punya karakter ya teman-teman. Tidak ada yang sempurna lah siapapun presidennya, tapi kita melihat kesungguhan hati, kerja keras ya, aktivitas Pak Jokowi. Saya lihat ya dari luar negeri sampai ke Indonesia itu nggak langsung ke istana, tapi langsung belusukan di pasar ya, misalnya di Medan, di kota-kota yang dia habis kunjungi, atau habis KTT 20 di Bali, G20, KTT ASEAN misalnya. Itu setelah acara itu dia langsung ke pasar, cek harga, cek harga sembako gitu teman-teman. Jadi setelah dia rapat itu kan udah kerja ya. Jangan disangka rapat itu nggak capek, memeras otak ya, memeras pikiran, itu kadang-kadang malah lebih capek. Tetapi habis itu dia langsung aktivitas fisik. Kenapa? Karena saya pernah dengar statement Pak Jokowi sendiri, obat capeknya adalah ketemu rakyat, teman-teman. Bayangin, obat capeknya ketemu rakyat. Jadi Pak Jokowi kalau capek, dia itu ketemu rakyat, capeknya hilang. Ini kan seperti seorang orang tua ketemu anak habis beres kerja, langsung hilang capeknya. Jadi seintim itu Pak Jokowi itu menganggap rakyat. Jadi bukan dianggap suatu komoditas yang hanya dimanfaatkan suaranya ketika nanti pilpres atau pemilihan umum.
Tidak, Pak Jokowi tidak seperti itu. Tapi dia memang memelihara hubungan ya, menjaga. Terbuktilah 10 tahun lebih dari zaman wali kota, hampir 10 tahun gubernur, lalu ya hampir 20 tahun karirnya dihabiskan seperti itu. Artinya bukan settingan ya, bukan pura-pura. Kalau pura-pura ya dia nggak akan bisa, nggak ada orang bisa berpura-pura selama itu dan mau secapek itu, nggak ada teman-teman. Orang yang pura-pura nggak mungkin mau malam-malam ke rumah warga, itu nggak mungkin bisa sekonsisten selama itu ya teman-teman. Jadi ya luar biasa ya, ini bagus sekali ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.